Kalau aku ditanyain orang bingung sebenarnya tujuannya kemana sih? Bingung aku jawabnya. Loh, kalau kita kaji ya, tujuan kita ada di dunia itu kan contohnya saling mengasihi, menyayangi, membutuhkan, mengerti dan memahami. Iya benar. Saling mengerti ya kan. Benar. Itu kan yang dinamakan kewajibannya kita berusaha di dunia. Terus dua, kita menjalin silaturahmi dan kekeluargaan bagaikan seekor burung, sifat kenabian. Masya Allah. Contohnya yang Tentang berbagi dapat menumbuhkan rasa kepedulianmu terhadap sesama dengan saling membantu dan berbagi satu sama lain. Sebagai makhluk sosial, kita ditakdirkan untuk hidup bersama sehingga kita membutuhkan orang lain dalam menjalani hidup ini. Sebaliknya pun demikian. Terkadang orang lain juga membutuhkan bantuan kita jika mereka sedang dalam kondisi kesusahan, karena sejatinya manusia diciptakan untuk saling membantu. Jika memiliki rezeki yang berlebih, tidak ada salahnya kita membagikan apa yang kita punya kepada orang yang membutuhkan bantuan. Berbagi tak selamanya harus dengan barang, uang, atau materi. Kita juga dapat berbagi banyak hal selain materi, seperti pengetahuan, pengalaman, bantuan, canda, dan tawa kepada orang di sekeliling kita. Buat sahabat Pleng-Pleng, dimanapun kalian berada, semoga terus melakukan kebaikan. Nah, ke sana mau ngapain? Kalau tujuan saya ke sana gimana ya, namanya orang belajar dalam keagamaan. Oh, Pasti hijrah sama guru. mendoakan, nah. Sama guru. Ini pasti sampai ke Indramayu jalan kaki, Pak? Jalan kaki. Jalan kaki 7 tahun setengah ini kan. Kenapa? 7 tahun setengah ini. 7 tahun setengah? 7 tahun? 7 tahun setengah jalan kaki. Masya Allah. Gimana ya kalau Pak, duduk Pak, ngobrol dulu, ngobrol. Ini kita ada makan tuh. Kenapa? Duduk Pak, duduk sini. Ini Pak, mana rokok? tabrak motor. Tangannya ketabrak motor. Tabrak di mana Pak? Di Brebes. Di Brebes. Itu Bapak posisinya ngapain? Pas habis maghrib Ya. mau sholat isya itu. Malam-malam. Jam 6:30 atau berapa itu ya? 6:30-an. Oh, 6:30. Itu posisinya di pinggir jalan. Ya sedikit ya. Oh, posisi di pinggir jalan terus diserempet sama motor. Main pun udah 2 kali. Ada yang nolong nggak? Nggak. Enggak ada. Waktu di Cirebon ada. Ada. Waktu di Cirebon. Masnya ketabraknya nyebrang apa gimana? Masih Nyebrang gitu. Istilah kata aku kan nyebrang dari istirahat warung sini, Iya. sini ya. Baru nyampe sono udah ketabrak. motor atau mobil sih? Kendaraan motor. Motor. Nah, Tapi orangnya tanggung jawab apa kabur? kurang tahu, orang aku bangun duluan. Jadi biasanya paling aku minta maaf, maafkan kalau aku ganggu perjalanan nah Kang. Oh iya. Jadi aku itu gimana ya, yang ini rasanya itu kalau orang meninggal itu gimana ya Kang? Haus iya, pusing capek iya, itu ada semua. Loh, makanya kalau tidur berarti di toko-toko gini Mas? Gimana? Kalau tidur di mana? Kalau tidur sukanya di ginian sih, kalau di masjid musola enggak. Di ruko kosong kayak ruko kosong itu. Ruko kosong. Iya, kalau musola ganggu ya. Ganggunya gini loh Kang, kalau kita bicara tentang amal ibadah ya, istilah kata kalau kita mau ngamal di masjid itu mau ratusan juta mau taruh situ aja, itu urusan masjid, nggak urusan orang ngamal. Kalau aku sendiri pribadi gitu, itu yang dinamakan orang tulus, itu belum ikhlas itu loh ya. Kalau benar-benar tulus nggak dibilang-bilang ya Pak, diem ya. Diem langsung ditaruh aja. Tapi kalau buat pamer-pamer ya percuma ya Pak. Iya. Jawabannya masih sholat. Alhamdulillah iya sekarang. Sholatnya masih Jalan terus satu. Itu kan terus. sekarang gini aja. Ya Kang. Kalau aku ditanyain orang bingung sebenarnya tujuannya kemana sih? Bingung aku jawabnya. Loh, kalau kita kaji ya, tujuan kita ada di dunia itu kan contohnya
saling mengasihi, menyayangi, membutuhkan, mengerti dan memahami. Iya benar. Saling mengerti ya kan. Benar. Itu kan yang dinamakan kewajibannya kita berusaha di dunia. Terus dua, kita menjalin silaturahmi dan kekeluargaan bagaikan seekor burung, sifat kenabian. Masya Allah. Contohnya yang dinamakan nabi itu kan ada Nabi Idris, itu kan sifatnya burung yang sering bercerita bagaikan bidadari di surga. Kita bercerita sama teman wanita kita, wanita bercerita sama kita bagaikan bidadari dua, itu yang dinamakan sahabat sejati. Ini Pak, barangkali mau rokok dulu Pak. Di sini geser sana dulu, aku di sini baunya kecil. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Kita sama, Pak. Iya, kalau sekarang gini loh Kang. Kenapa? Situ usianya kan masih muda. Nah, kita berbagi pengalaman ini yang dinamakan perkawinan ilmu. Kalau perkawinan kita itu bikin anak cucu itu kan sunnah, wajib kewajibannya. Kenapa yang dinamakan sunnah itu perkawinan? Dan kenapa itu dari dulu kitab suci Al-Quran yang dinamakan menyucikan itu kok bisanya disunat? Bukan di mandi, wudhu, sholat, zikir, dan ibadah. Kenapa ada sunat? Ketika kita bicara menteri agama, kenapa menteri agama ngajinya kayak gitu? Padahal ketika kita kaji tentang orang naik haji aja ya, kenapa yang dinamakan kebat? Yakin aku suatu saat itu masuk surga, otomatis sholat saya itu kan ke kiblat. Kenapa orang naik haji itu sholatnya itu ada yang madep ke kotaan Ka'bah itu? Apa nggak salah beribadah? Ya kan? Ya. Seharusnya Menteri Agama dari dulu itu mengingatkan para jamaah haji. Nah itu yang dinamakan goyangnya apa namanya? Kiblatnya iman di dalam kita ya. Bedanya kan kiblat kita itu kan menjalani senantiasa saling rukun, mengasihi dan menyayangi. Bapaknya udah pernah naik haji ya? Belum, aku cuma ngaji doang. Cuman ngaji. Enggak apa-apa ngaji. Cuman ini Bapak dari kecil. Kalau aku berjalan, ini maaf ya. Ya enggak apa. 35 tahun lebih jalan kaki. 35 tahun lebih. Nah, terus kemarin terakhir ngaji di pondok pesantren 4 tahun, kerja beli murid, habis itu mengenal dan menjalani yang dinamakan Malikil Qudus. Contohnya ketika kamu mau makan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, astagfirullahaladzim, sudah makan, mau perkawinan, mau pergi kemana dikirnya hati-hati ya gitu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bapak bacaan yang masih apa lah Pak? A'udzubillahi minasyaitonirrajim, astagfirullahaladzim. Al-Fatihah bisa? Kalau Fatihah itu membaca. Coba, Pak. Contohnya gini, ketika kita menikmati yang dinamakan contoh Malikul Qudus itu kan bun pagi. Kita nggak bisa dong meniru bun pagi, baru kita mengenal yang dinamakan kesucian, tetesan air dari sumber itu aja sifat kufur, sifat jeleknya kita aja udah terlihat kok, udah mau naik kesucian abadi. Itu yang dinamakan bun pagi, nggak bisa dikotori, nggak bisa dihancurin, memang begitu. Makanya tokoh ulama, ahli dzikir, ahli tauhid itu perjalanannya itu kayak gitu, baru menyingkapi kisah-kisah kitab suci Al-Quran. Tadi pernah berguru sama siapa? Ustadz sama kiai? Aku mondok di pesantren 4 tahun setengah, ngikut jamaah tauhid. Pondok pesantren mana Pak? Di Kudus. Di Kudus. Itu 5 tahun? 5 tahun. 4 tahun setengah. 4 tahun. Ini tadi tujuan mau kemana? Kalau aku wisuda mendoakan. Ini antar makam. Mau tujuannya kemana ini? Paling jalan antar kampung, antar makam gitu. Ini mau kemana ini? Ke daerah Brebes ya, Indramayu. Paling kalau bisa lewat ya nyampe Pemanukan sono lebih. Jalan terus. Nih guys, kalau capek, Papanya mau ke Indramayu dari Kudus mau ke Indramayu. Ini Bapak udah makan belum? Siapa? Bapak. Kalau tentang makan itu, kalau pas ada makan, kalau nggak ada enggak. Jadi kita gimana ya? Kalau perjalananku diomongin kayak gini tuh lucu. Lucunya gimana Pak? Lucunya, masa sih orang kayak gitu ngomongnya gini kan gitu, ya kan?
kadang penangkapan kita kan beda-beda, nggak bisa persepsi sama gitu. Jadi ketika kita masih merasa seneng, bukan seneng beneran, itu masih seneng-seneng, alah entar aja dah pelajaran yang ini, istilah kata orang sekolah itu begitu. Jadi yang dibicarakan apa itu pengalian perkataan itu supaya bisa enggak ngucap ke situ tuh banyak banget. Bapak kenal itu nggak? Para Habib kenal nggak? Kalau tentang Habib aku belum tahu. Belum tahu. Belum tahu. Kalau Habib Lutfi kenal nggak? Kalau Habib Lutfi tahu, tapi Asli mana ini? lama Pekalongan. Oh, banyak mulai jalan-jalan kayak gini dari kapan, Pak? Aku kalau berapa? nggak salah Sejak umur berapa? 21 Mas. 21 tahun. Nah, 21 tahun. Mulai dari umur 21 lulus sekolah, Pak? Lulus sekolah. SMK. SMP SMP. 21 persis. 21 tahun. 21 tahun jalan. Terus kemarin habis pondok sempat kerja di tahun 2017. Habis itu tak jual nerusin ngaji yang ini tentang malaikat itu sama tentang kesucian ini. Dan isi kitab suci Al-Quran. Kenapa? Ketika kita kaji dalam kitab suci Al-Quran, dalam kitab suci enggak usah. Potongin kukunya? Enggak usah. Maaf. Enggak usah. Enggak usah, Mas. Bener. Iya. Ketika kita kaji di dalam kitab suci Al-Quran, kenapa di dunia ini seseorang itu beribu juta manusia ngaji kitab suci Al-Quran kan? Ada makhluk yang mulia dinamakan anjing sama babi itu haram. Padahal itu kan mulia itu gandengannya, ibaratnya kalau kita gandengannya kitab suci Al-Quran, dia itu kan jadi pahala. Otomatis kita itu di dunia kita makan dagingnya, di akhirat kita makan kotorannya, karena dia punya zat suci untuk membersihkan kotorannya. Gitu. Iya, Bang. Dan kenapa di kitab suci ada antara haram dan halal? Dan ketika kita mengaji kitab suci Al-Quran bisa menjelaskan seseorang kayak itu, ya udah kamu ngaji kitab suci, kitab dikaji aja, tapi tentang haram sama halalnya hewan ini jangan dibahas. Itu wajar. Itu